isinya semuanya dosa, isinya semuanya lupa kepada Allah, pelanggaran kepada Allah. Habis kekuatan, habis. Yang kaya tidak manfaat kekayaannya, yang menjadi penguasa semuanya tidak manfaat kekuasaannya. Disitulah manusia akan mengetahui di mana letaknya dia setelah membaca buku amalnya. Satu persatu perbuatan kita, tidak ada satu lafaz pun yang kita ucapkan kecuali termaktub ada di buku itu. La yuwazilu shawiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil, yang besar, semuanya ada di situ. Sebagian ahli tafsir menyatakan sawirah al-iqtisam. Senyumnya kita tercatat di situ. Senyum kita ketemu saudara kita umat Islam, senyum rahmat, senyum bahagia, dicatat kebaikan. Jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, saat ini fulan bin fulan senyum rahmat kepada saudaranya di tempat ini. Catat pahalanya sekian. Senyum mengejek, senyum kebencian juga tercatat dosanya sekian. Tidak ada yang lewat sama sekali. Setelah itu akan digiring kepada timbangan amal. Timbangan amal, bukan timbangan beras yang hitungannya kilo, bukan timbangan emas yang hitungannya gram, tapi timbangan amal sedebu pun akan diperhitungkan di hadapan Allah. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebelah debu pun amal kebaikan orang akan bisa melihat timbangannya. Pahalanya seberapa? Sebelah debu pun daripada kemaksiatan perbuatan dirinya, orang pun akan melihat nantinya. Fa'amman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nasallahu alaihi. Siapa orang yang timbangan kebaikannya tadi itu berat, maka dia akan dalam kehidupan yang sangat memuaskan. Siapa orang yang justru timbangan kebaikannya ringan, maksiatnya yang berat, pelanggaran Allahnya yang berat, maka dia akan ditempatkan di hawiyah. Apakah itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas menganga yang akan membakar orang-orang yang berani kepada Allah. Mau kita senang-senang di atas dunia sambil melupakan Allah, mau kita cari hiburan di dunia sambil bermaksiat kepada Allah, maka akan dikatakan qul tamatta'u qalilan fa inna masirakum ila an-nar jahannam yaslawnaha fa bi'sal qarar. Silakan kamu nikmati, silakan kamu bersenang-senang, silakan kamu berbahagia, silakan kamu terhibur dengan yang sedikit daripada dunia, tapi nanti kamu akan digiring ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jahannam yaslawnaha, akan kamu masuki neraka jahannam, bi'sal qarar, tempat yang sangat mengerikan, tempat yang sangat jelek. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu kesempatan kita untuk bertobat. Bulan Ramadan akan meninggalkan kita sekali lagi. Manfaatkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Anda akan menjadi orang yang menyesal nantinya. Alhamdulillah. Setelah itu Anda akan digiring ke jembatan Sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka, jembatan yang terbentang di atas neraka, yang lebih kecil daripada satu rambut dan lebih tajam daripada pedang. Jasrun mamdulun ala matni jahannam adaddu min asy-sya'ra wa ahaddu min as-sayf
jembatan yang terbentang di atas tengah-tengah jahanam yang lebih kecil dari satu rambut, bahkan sebagian ulama mengatakan satu rambut dibagi 7 dan lebih tajam daripada pedang. Siapapun orangnya harus melaluinya, ya Allah. Bahkan para nabi pun harus melaluinya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Siapa orangnya harus melalui keputusan yang harus dilakukan oleh Allah. Para nabi pun harus lewat itu jembatan. Cuma berlatih orang yang banyak ibadahnya, yang diridhoi oleh Allah, baru mengangkat kaki sampai di seberang sana. Tapi orang yang berani kepada Allah, yang tidak takut kepada Allah, dia akan terpelanting jatuh dan masuk ke neraka jahanam. Na'udzubillah. Di situ ada firman, ada pengumuman dari Allah. Ya ahla mahsyar, uddu absarakum wa nakkisu ru'usakum fa inna Fatimah binta Muhammadin satamurru 'ala sirat. Ada pengumuman dari Allah. Penduduk mahsyar, orang di mahsyar tidak ada sehelai kain pun yang akan menutupinya. Semuanya dalam keadaan terbuka. Tidak ada satu helai pun menutupi dia. Kama badana awwal khalqin nu'idu, akan dikembalikan sebagaimana dia lahir tanpa tertutup dengan helai pun, nanti kembali kepada Allah tanpa membawa kain sedikit pun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan putri Rasulullah Fatimah Zahra di saat itu. Terjadi pengumuman, penduduk mahsyar, sekarang waktunya untuk memejamkan mata, merundukkan kepala. Jangan sampai ada yang melihat, jangan sampai ada yang memandangkan kepalanya. Sekarang waktunya Fatimah putri Rasulullah akan berjalan di atas jembatan sirat. Ya, mudah-mudahan kita bergabung bersama rombongan Fatimah Zahra melewati jembatan sirat. Amin ya rabbal alamin. Setelah melewati jembatan sirat, disitulah manusia merasakan haus luar biasa. Bagaimana tidak mahsyar yang begitu hebat panasnya, diceritakan matahari cuma 1 mil. Kita ini merasakan panasnya matahari berjuta-juta mil, tapi saat itu matahari cuma 1 mil di atas kita.